menghafal berapa juz dan gimana metode hafalannya? Seperti yang ada di sini kan juga ada dua metode gimana hafalkan. Ya, saya ikutnya yang reguler. Nah, jadi udah berapa ya? Berapa? Ustaz, berapa, Us? 3 aja cukup. Karena nggak banyak-banyak. Metode hafalnya ya talaki, bareng-bareng teman. Jadi nanti kita kumpul di kelas, habis itu ada ustazanya yang dampingin kita gimana cara baca yang benar, gimana tajwid yang benar. Habis itu kita ngikutin ustazanya apa yang disampaikan sama ustazah. Kalau kamu gimana caranya untuk menghafal Al-Quran? Fun fact aja, for your information, aku udah tahfidz khusus dari kelas 8. Waktu itu kita ada bertujuh. Tapi ketika kita kelas 9, corona kan itu, satu persatu teman saya hilang. Udah mulai keluar dari tahfidz khusus. Dan akhirnya tersisa aku sendiri di tahfidz khusus yang anak lama sampai sekarang. Alhamdulillah, ini udah jalan mau ke 10. Kalau Keren banget. hafalannya, Deh. kalau metode hafalannya dulu itu waktu SD aku itu masuk ke rumah Quran. Terus di sana diajar sama syekh, sama ustadz-ustadz yang emang hebat juga. Beliau mengajarkan metode umi dulu itu. Sampai akhirnya metode tajwid juga sama metode-metode hafalan yang kita jadi tuh hafalannya itu kita mengingat surat terakhir sama surat awal, baru nanti tengah-tengahnya. Nah, gitu. Kalau untuk talaki sendiri baru tahu metode talaki itu di MBS. Kalau untuk hafalan sendiri, saya tuh biasanya menghafal itu artinya dulu. Jadi memahami artinya dulu, artinya paham, baru nanti menghafal Arabnya, baru menghafal Al-Qur'annya. Keren banget ya, semoga doakan saja saya ikut berstudi ya. Oh my god, ya Allah. Alhamdulillah sekarang udah lolos 4 juz sih. Tapi udah mau lolos 4 juz, OTW 4 juz. Jadi gimana tips and trick buat hafalin Al-Quran? Jadi teman-teman, yang namanya kita baca Al-Quran tuh apa sih? Petunjuk yang dikirim Allah buat kita semuanya. Jadi gimana caranya tuh? Jangan baca Quran kalau sempet doang. Jadi gimana caranya tuh kita tuh harus menyempatkan waktu untuk baca Quran. Misal nih, godaan yang paling berat nih ya, itu pagi hari. Pagi hari tuh pokoknya habis sholat subuh tuh pengen tidur banget gak sih? Iya, jadi saya tuh kayak pengen langsung balik ke asrama nih, langsung itu kasur tuh gak ada makna tuh, kayak ayo tidur, tidak, aku ingin mandi, tidak. Soalnya emang sesejuk itu cuy ya, habis subuh tuh, wah Kayak tuh tidur. kalian bangun kan, bangun tahajud kan, di bel, itu sekitar jam 3:30. Itu dari jam 3:30 kalian bangun berangkat masjid sampai selesai sholat tuh sekitar jam 5 kurang. Itu tuh kasur tuh yang awalnya dingin kalian timpa tuh jadi adem lagi dan kalian tuh pegang kasur, Asli tuh udah gak magnet gitu. langsung gila. Langsung super gitu. Nah jadi ya gimana caranya tuh kalian kalau misal belajar di pondok itu kalian tuh bakal belajar yang namanya manajemen waktu dan ada yang namanya skala prioritas. Tinggi banget ya. Bahasanya tinggi banget nih. Nah jadi kita tuh harus bisa pinter-pinter manajemen waktu. Jadi kita tuh harus bisa membagi-bagi. Yang ini harus dilaksanakan kapan, sehingga kita nanti bakal gak keteteran. Kalau saya sih ya biasanya nahan-nahan habis subuh nggak tidur. Jadi masih bisa merojaah dikit-dikit. Kalau enggak ya habis sholat itu bentar lah kita baca sehalaman tuh dibaca 2-3 kali itu udah cukup. Jadi kalau tips dari aku sih habis sholat sih ya. Habis sholat itu baca di murojaah dikit-dikit. Apalagi kalau pagi hari itu tuh gampang banget nggak pada Otak tuh masih fresh banget. Iya, jadi gampang banget nyantol tuh, gampang banget tuh. Belum ketumpuk rumus ini, rumus itu. Iya. Kaidah ini, kaidah itu. Kalau siang itu udah hawanya tuh udah nih meja deh. Meja pun bermagnet. Iya. Kalian Superman di meja tuh bisa cuy siang-siang. Mau itu kelas panas, sejuk. Kalau udah siang tuh Aduh, ya mungkin karena emang jam tidur kita nih nggak sebanyak jam tidur di luar ya. Iya. Jadinya siang tuh
Tapi ya itu bikin kita tahan banting soalnya. Iya, itu dia. Terus kalau Aim Tasim gimana nih? Nah, kalau aku sendiri ya, aku tuh di SMP tuh kebetulan SMP ku ada program kelas tahfidz. Waduh, ikut kamu? Ikut. Wih, Awalnya bisa masuk 3 nih, mau reguler, tahfidz atau progresif. Terus karena saya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, asik. Bisa aja Tasim belum tuh? nanya pendapat bapak, Bi, masuk mana ya Bi? Abi tahu kan abang bisa masuk tiga-tiganya? Masuk tahfidz aja. Tahfidz itu insya Allah pelajarannya kekejar, tahfidznya dapet. Yaudah, masuk kelas tahfidz, lulus SMP itu dapat 3 juz alhamdulillah. 30, 29, 1. Jadi nyampe sini tuh takasus kelas 10 itu hitungannya cuma murojaah doang. Asik itu. Sekarang yang beneran ngafal itu juz 2. Juz 2. Cuman karena fokus ngafal untuk lulus di sini jadi sayang sekali juz 29-nya agak keteteran ya. Iya sih ya. Terus kalau tips and trik hafalan versi aku ya, itu agak sama. Sempetin waktu dan abis subuh. Abis subuh itu fresh, orang masih fresh. Sama ini maghrib ke isya. Nah maghrib ke isya ini biasanya untuk santri-santri baru. Biasanya tuh kalian sholat maghrib, balik asrama, makan. Ada waktu kosong sekitar 10-15 menitan sebelum azan isya. Nah itu. Kebanyakan santri-santri itu mereka pada main atau nggak tidur di masjid. Sangat disayangkan sebenarnya. Padahal kalau ngafal itu kalian ya kalian tuh nggak usah niatin ngafal lah, kalian baca satu halaman bareng 2 atau 3 kali kan. Misalkan kalian hafalin satu halaman, niatnya cuma baca doang nih satu halaman. Habis subuh kalian baca 3 kali, habis maghrib kalian baca 3 kali. Itu nanti tanpa kalian sadari itu tuh udah kerekam loh di otak kalian tuh. Udah nyantol. Jadi nanti tiba-tiba kalau misalkan suruh hafalan, kalian tiba-tiba dites, tiba-tiba secara nggak kalian sadari tuh ya dapat aja gitu, tiba-tiba aku udah hafal tuh ayat ini. Gitu. Dan yang paling mempengaruhi itu ini nggak cuma buat hafalan doang ya, tapi buat semuanya itu lingkungan. Wah. Lingkungan tuh mempengaruhi banget. Lingkungan. Karena aku sendiri juga ngerasain rasanya dulu kan aku tahfidz sempat online juga. Itu kamu di satu ruangan ngafalin Quran sendirian sama kamu yang satu kelas itu hafalan semua. Itu lebih gampang kamu ngafalin di satu kelas yang isi anak-anak yang lagi ngafalin semua. Meskipun di sini ada yang tidur. Aku ya jujur aja kelas 11 ini ngafalin tuh jadi lebih gampang loh. Ngafalin tuh lebih gampang karena lingkungannya, karena teman-teman yang lain tuh pada hafalan juga. Oh iya. Pertama karena masih pagi, kedua karena teman-teman tuh lingkungannya tuh support untuk ngafal. Jadi enak ya. Enak. Tips yang ketiga, lancarin bacaan Quran kalian. Ini beneran, ini ngaruh banget. Karena kalau kalian mau, gimana ya? Kalian seberjuang apapun untuk ngafal, kalau bacaan kalian tuh masih ngak-ngok, itu jujur aja agak susah. Aku mulai ngafal Quran itu dari SD, alhamdulillah dari SD karena udah dimasukin pengajian. Sekalian aku ngelancarin bacaan. Aku ngerasain banget gampangnya hafalan ketika bacaanmu itu udah lancar sama sebelumnya. Jadi lancarnya bacaan kalian itu akan sangat mempengaruhi hafalan kalian. Ini real. Anak Pak Haji nih kayak gini, anak Pak Haji. Nih kalau Abi ngeliat ini bangga nggak nih kira-kira? Bangga.